Kemudian untuk pertemuan ketiga, hal yang kita akan bahas yaitu tentang hubungan antara parasit dan host ya, kemudian penularan penyakit. Nah, setelah itu saya akan mengadakan UTS. Nah, itu saya tidak tahu apakah nanti UTS-nya digabung dengan burnout atau tidak ya. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya ya. Nah, saya kira apa namanya, karena kondisi pandemi begini ya, jadi kalian saya kira dari awal sudah, jadi dari awal mungkin ya mengikuti apa kuliah secara online begitu ya, jadi sepanjang hari barangkali kadang-kadang sangat menjenuhkan kadang-kadang gitu. Tapi apa boleh buat ya, karena situasi seperti ini saya harapkan nanti juga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya bagi adik-adik nanti dulu. Karena apa? Karena kan ini merupakan mata kuliah wajib ini ya saya kira ya. Jadi paling tidak dasar-dasar, kemudian mungkin pengembangannya barangkali itu sangat dibutuhkan dalam kaitan dengan adik melanjutkan profesi sebagai seorang apoteker atau profesi sebagai seorang farmasi barangkali nanti. Jadi tetap dilandaskan oleh dasar-dasar begitu ya. Jadi dasar-dasar yang nanti akan mungkin nih, jadi mungkin nanti berperan juga dalam kaitan dengan adik-adik nanti melanjutkan karir berikutnya. Termasuk juga panjang yang saya ketahui bahwa untuk profesi apoteker itu ya, untuk ujiannya itu saya kira itu dikeluarkan oleh Menkes kalau tidak salah, seperti 6 bulan yang lalu atau tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu ini ya. Jadi ujian kompetensinya itu adalah ujian dari apa namanya, dari Menkes. Nah, tidak seperti dulu mas, ujiannya itu adalah ujian dari lokal. Sekarang sudah diambil alih oleh apa namanya Menkes. Nah, saya kira itu tentu dalam kaitan dengan ujian-ujian yang diberikan nanti itu materinya saya kira apa tingkat kesulitannya barangkali akan lebih gini apa lebih sulit saya kira ya. Jadi saya lihat dari pengalaman kemarin ya, sudah banyak juga yang apa nama yang tidak bisa apa lolos dalam kaitan dengan ujian kompetensi itu. Nah, saya kira apa dari pengalaman yang saya pernah dengar juga, jadi ujiannya banyak juga tentang logika itu yang, tapi tetap dilandasi oleh teori-teori yang dasar begitu ya. Jadi teori-teori dasar seperti misalnya apa pemberian obat begitu, kemudian apa seperti misalnya kalau orang diabetes atau diabetes mellitus pada saat kapan diberikan, nah itu kan harus tapi harus ada logikanya di sana. Nah, untuk logika ini ya tentu didasari oleh landasan-landasan teori begitu ya. Jadi supaya apa namanya logika kita jalan begitu, yang dilandasi oleh teori-teori yang adik-adik pahami selama mengikuti kuliah begitu ya. Jadi itu yang harus jangan dilupakan karena semakin ke depan saya kira kompetisi akan semakin ketat begitu ya. Jadi harus perlu dipersiapkan dari sejak ini begitu ya. Jadi ini saya hanya menjemati saja, jadi tergantung dari adik-adik nanti begitu ya. Jadi saya hanya menjemati, memberikan satu dasar-dasar pemahaman tentang mikrobiologi terkait dengan dengan jamur barangkali, tentang toksin barangkali. Nah itu yang nanti bisa nanti adik gunakan dalam kait dengan menyelesaikan atau melakukan langkah lebih lanjut begitu ya. Minggu lalu saya sudah banyak bercerita tentang pengenalan jamur begitu ya. Jadi saya hanya apa namanya mengulang saja kembali bahwa untuk istilah jamur itu ada banyak ya. Jadi ada fungi, ada cendawan, kemudian ada mold, kemudian ada juga apa kapang, kamir gitu ya. Jadi untuk memudahkan dalam penjelasan ya, saya beri istilah adalah kamir dan kapang. Jadi kamir adalah sel tunggal begitu, sedangkan kapang itu ada bentuk filamen. Kemarin sudah kita jelaskan sel kamir, kemudian bagaimana hubungannya dengan manusia begitu, kemudian
termasuk juga sifat-sifatnya, kemudian termasuk juga identifikasi baik secara konvensional maupun identifikasi secara molekuler ya. Jadi secara konvensional yang melihat ciri-ciri mikroskopisnya, kemudian ciri-ciri makroskopisnya dan mikroskopisnya. Kemudian kemudian untuk mikroskopisnya barangkali dilihat strukturnya, barangkali apa namanya eh dulu agak rame di depan dikit ya. Nah itu ya HIPA begitu. Jadi kalau kita lihat strukturnya kan ya berdasarkan struktur dan berdasarkan fungsi kan gitu ya. Jadi kalau berdasarkan struktur begitu, jadi kita lihat HIPA-nya ada septatnya, kemudian tanpa ada septat. Jadi kalau tanpa ada septat dengan termasuk jamur-jamur primitif dia, di mana septat ini akan membatasi bagian-bagian sel ini. Jadi ada septatnya, ada satu intinya disebut dengan uninukleat, kemudian ada banyak inti disebut multinukleat. Nah, di septat ini juga ada hole yaitu lubang begitu yang menghubungkan antara sel satu dan sel yang lain begitu ya. Nah, kemudian hole ini dilengkapi dengan adanya kristal yang disebut dengan Woronin bodies begitu. Woronin bodies ini yang suatu saat misalnya kondisi lingkungan yang tidak bisa yang berpengaruh terhadap eh, apa mungkin misalnya ada lingkungan yang ekstrem atau zat kimia barangkali yang mempengaruhi pertumbuhan HIPA ini ya tentu akan menutup poolnya ini sehingga tidak akan mengenai sel-sel berikutnya begitu. Nah itu sebagai pertahanan itu dengan Woronin bodies begitu yang terdiri dari kalau tidak salah dari fosfor ya yang komponennya itu bisa menutup lubang sebagai salah satu alat pertahanan daripada ini jamur itu. Kemudian itu berdasarkan struktur ya. Jadi kalau berdasarkan fungsinya, jadi ada HIPA vegetatif dan ada juga HIPA generatif. Jadi kalau HIPA vegetatif dia berada di bagian substrat, jadi dia akan berusaha untuk mengambil nutrisi yang ada pada substrat pada media itu. Misalnya kalau kalian menemukan jamur di media PDA begitu, itu ada nada arealnya, jadi ada HIPA generatifnya yang biasanya ke atas begitu ya. Itu bertanggung jawab terhadap pembentukan HIPA ya, jadi bertanggung jawab pembentukan spora. Jadi spora mungkin sudah saya jelaskan. Jadi pembentukan spora itu berdasarkan pertemuan gamet dengan spora seksual begitu, tanpa pertemuan gamet dengan spora aseksual. Sedangkan kalau spora seksual ya itu ada pertemuan gamet, misalnya ada sigospora ya, kemudian ada ascospora, kemudian ada basidiospora itu. Sedangkan kalau spora-spora aseksual itu ada chlamydospora, kemudian ada artospora, kemudian ada blastospora, itu banyak spora-spora aseksual. Nah, kalau kita lihat jumlah daripada atau spora yang aseksual dengan seksual, itu biasanya spora yang aseksual itu jumlahnya lebih banyak ya. Jadi misalnya kita lihat pada pembentukan sporangium misalnya, yaitu pada kantung spora, di dalam sporangium itu ada spora. Kemudian kalau kita lihat akan ditemukan di Aspergillus misalnya, di Aspergillus trapus itu misalnya itu ada ada vesicle, kemudian ada stirigma. Kemudian stirigma ini ya yang di atas vesicle begitu yang akan menopang letak daripada conidianya atau conidiosporanya begitu ya. Kemudian ada juga variasi HIPA. Jadi variasi HIPA itu ada food cell yang ada pada Aspergillus begitu. Kemudian ada risuit juga. Kemudian ada variasi yang lain seperti misalnya chlamydospora. Artinya di dalam HIPA itu ada sporanya begitu. Kemudian ada juga sklerotium. Jadi sklerotium adalah alat pertahanan daripada jamur begitu ya. Jadi dia membentuk ikatan yang kompak kalau misalnya kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi dia bisa membentuk ikatan kompak. Nah, jadi kalau misalnya kondisi membaik kembali atau lingkungan membaik kembali, maka sklerotium ini akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itu kalau kita lihat dari struktur HIPA, kemudian fungsi HIPA. Kemudian minggu lalu saya sudah jelaskan tentang ada beberapa kelompok jamur ya, jadi jamur tingkat tinggi semua Basidium yang tentunya ada beberapa menghasilkan toksin. Seperti misalnya magic mushroom yang kemarin yang kita sudah bahas, magic mushroom itu
yang menyebabkan orang itu berhalusinasi begitu ya. Jadi karena dia mengandung psilocybin namanya. Jadi senyawa psilocybin yang dikandung itu kalau dia konsumsi kemudian dalam tubuh akan diubah menjadi psilocin namanya. Nah, psilocin ini akan berikatan dengan reseptor serotonin daripada otak begitu sehingga menyebabkan terjadi halusinasi. Jadi sifatnya adalah menghayal begitu ya. Jadi menimbulkan rasa kegembiraan begitu ya, sama seperti mungkin obat-obat psikotropia yang lainnya ya. Jadi itu sebagai salah satu toksin yang juga dihasilkan oleh jamur dari kelompok-kelompok Basidiomycetes yang kemarin kita singgung. Kemudian juga ada mungkin nanti kita singgung tentang mycotoxin yang dihasilkan oleh Aspergillus, ya, kemudian ada juga penicillium. Jadi penicillium itu banyak diekspor untuk mendapatkan metabolit sekundernya sebagai bahan antibiotika. Jadi pertama sudah pernah ditemukan oleh Alexander Fleming namanya. Jadi dia menemukan kalau tidak salah penicillium notatum, kalau tidak salah itu dia menghasilkan penisilin yang dipergunakan dalam keadaan untuk membunuh atau bakteri-bakteri patogen begitu ya. Jadi itu ilustrasi yang saya berikan minggu lalu. Jadi untuk hari ini saya share konten dulu ya. Ada yang ditanyakan materi minggu lalu? Kalau ada silahkan. Ya. Kita akan lanjutkan. Jadi lanjutkan untuk hari ini kita akan membahas tentang mycotoxin. Walaupun minggu lalu sebagian kecil sudah kita singgung terkait dengan jamur-jamur dari kelompok Basidiomycetes ya. Seperti misalnya magic mushroom yang saya utarakan tadi. Nah, untuk toksin atau racun itu ada banyak istilah ya. Jadi ada toksin, kemudian ada poison, kemudian ada venom. Jadi ini sering kita lihat atau kita dengar terkait dengan toksin atau racun ya. Kalau kita lihat dari sejarah, jadi bagaimana toksin yang disebut jamur ini adalah yang disebut dengan kasus toksikosis di Rusia. Nah ini dari kasus toksikosis ini, ya ini menyebabkan ribuan kuda mati ya. Jadi setelah dia mengkonsumsi pakan mungkin atau pakan yang mengandung mungkin pada saat itu belum diketahui apa itu begitu, apa penyebabnya. Kemudian ada kasus dengan alimentary toxin alioquin. Itu dengan yang terjadi juga di Rusia, nah sekitar 100.000 orang meninggal. Nah ini ya, jadi itu gininya mungkin kita juga pada saat sekarang ini juga apalagi di daerah tropis begitu ya. Jadi daerah tropis di mana pertumbuhan jamurnya sangat bagus begitu dengan kelembaban yang tinggi, ya mungkin juga kasus-kasus seperti ini ada begitu. Ya cuma mungkin dia akumulasinya, jadi akumulasi daripada toksin ini yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker misalnya. Kemudian ada juga kasus aflatoksikosis di Inggris. Ini sekitar 100.000 ekor kalkun mati. Nah ini akibat juga makan pakan yang terkontaminasi adanya jamur Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin begitu ya. Jadi aflatoksin coba kita lihat nanti itu ada banyak sekali jenisnya. Jadi ada aflatoksin B1, B dan terusnya, kemudian ada aflatoksin G, kemudian ada juga aflatoksin M. Nanti kita coba singgung itu. Ini berdasarkan latar belakang dulu ya. Kemudian ada kerugian ekonomi di Asia mencapai 400 juta dolar per tahun. Ini menurut Senelli ya, tahun 2000. Kemudian ada setiap tahun 20.000 orang kanker hati di Indonesia disebabkan oleh aflatoksin. Nah ini kalau kita lihat dari makanan-makanan yang
juga bisa dikontaminasi oleh aflatoksin dikontaminasi oleh Aspergillus flavus misalnya pada kacang, kemudian pada jagung, termasuk juga pada roti. Ini saya ingat pada tahun 2000 berapa itu 2008 ya, adanya resesi di Indonesia ini, itu ada banyak orang-orang yang memakan roti yang sudah terkontaminasi adanya apa jamur Aspergillus ini. Nah tentu kalau misalnya memang di dalam tubuh sudah bisa detoksifikasi, tapi kalau misalnya jumlah toksin yang masuk dalam tubuh ya tentu akan melewati ambang batas. Dengan demikian dia akan berdampak terhadap mungkin terhadap sel hati ataupun terhadap proses fisiologis yang lain ya itu ya. Jadi ini apalagi di daerah sekarang kalau kita lihat kalau kita kan memang ada beberapa produk pangan, beberapa produk pakan betul ya, atau produk pertanian begitu. Jadi kalau kita mengekspor hasil hasil pertanian kita, ya tentu harus dianalisis gininya dulu apa namanya kandungan aflatoksinnya. Jadi kadang-kadang setiap negara berbeda-beda standarnya dalam kaitannya dengan menerima kasus standar untuk aflatoksin B1 ini. Jadi ada kadang-kadang ada seperti di Amerika tuh bahkan dia untuk pakan itu atau makanan itu harus zero gininya. Jadi tidak ada kandungan aflatoksinnya. Nah, itu yang menyebabkan agak keberatan juga ada agak sukar juga terutama di produk-produk pertanian kita itu yang kalau kita ekspor ya. Kemudian 3 genera dari penghasil toksin ya, jadi ada Aspergillus, kemudian ada Fusarium dan ada Penicillium. Yang banyak kita singgung nanti itu adalah Aspergillus. Dan tidak semua Aspergillus perlu dicatat, tidak semua Aspergillus itu menghasilkan aflatoksin ya. Jadi misalnya Aspergillus niger tidak, nanti kita coba singgung, karena pada Aspergillus niger itu tidak mengalami atau sudah mengalami defek dia di struktur pembentukan daripada aflatoksin itu. Jadi kalau kita lihat pembentukan aflatoksin pada Aspergillus flavus itu sekitar 21 gen terlibat di sana. Jadi mungkin pada Aspergillus niger yang banyak juga digunakan atau dimanfaatkan dalam kaitan dengan pengolahan limbah pertanian yang banyak mengandung selulase begitu atau silulosa ya. Nah ini tentu sangat bisa kita manfaatkan. Jadi tidak semua juga Aspergillus flavus Aspergillus itu menghasilkan aflatoksin begitu ya. Jadi ada 3 genera. Jadi ada Aspergillus, kemudian ada Fusarium, dan ada Penicillium. Jadi kita bisa lihat kalau di strukturnya kalau Aspergillus itu ada fisikalnya barangkali, kemudian ada stigmanya, kemudian ada conidianya. Kemudian kalau Fusarium ini kalau kita lihat secara mikroskopis, nah ini ada makrokonidia dan ada mikrokonidianya. Jadi kalau kita lihat konidianya ada seperti kumparan dia. Kemudian di dalam kumparan ada septat-septat ya, ada penyekat-penyekatnya. Nah itu kita bedakan. Sedangkan kalau pada Penicillium ya ada branch-nya di sini, ada cabang-cabangnya. Kemudian di atas cabang-cabang itu ada conidianya atau conidiosporanya. Nah ini dampaknya, jadi dampak kehadiran pada toksin ini atau mikotoksin ini ya tentu seperti misalnya terjadi akut, kemudian terjadi kronis barangkali, kemudian ada mutagenik dan teratogenik. Sedangkan uh, kalau akut ya artinya sekarang gini ya, jadi kita terima sekarang gininya akibatnya begitu. Jadi kemudian kalau kronis ya mungkin kalau kronis ya lama gininya prosesnya, jadi bisa sembuh, bisa bisa sehat kembali, kemudian bisa sembuh. Nah itu disebut kronis. Kemudian kalau mutagenik, jadi dia sebagai sebagai mutagen ya. Jadi mutagen. Nah mungkin saja kalau kita jelaskan berikutnya bahwa dia itu terutama aflatoksin B1 ya yang paling paling berbahaya begitu di antara aflatoksin yang lain, karena di dalam tubuh pada saat kita mengkonsumsi begitu dia akan diserap di darah, kemudian dibawa ke hati begitu. Nah di sana ada satu proses di sana, jadi dia bisa membentuk semacam epoxide begitu ya, jadi dia bisa mengikat DNA, kemudian bisa juga mengikat sitokrom dan sebagainya.
Nah, itu yang menyebabkan dia bisa menyebabkan adanya perubahan-perubahan susunan gen sehingga bisa menyebabkan kanker hati itu. Kemudian kalau teratogenik ya tentu menimbulkan kecacatan. Jadi kecacatan pada apa namanya pada bayi ataupun pada anaknya. Nah, itu hubungan teratogenik ya. Nah, ini senyawa aflatoksin pada ternak dan pakan. Ini juga ya, kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat, saya pernah juga menganalisis begini ya tentang aflatoksin B1 ini ya dengan menggunakan yang sungai teknik ELISA. Nanti coba kita singgung dengan teknik ELISA itu. Jadi enzim linked immunosorbent assay. Ini salah satu ilustrasi saja pada pakan ternak. Jadi pakan ternak atau pada makanan juga bisa. Jadi pada jagung kalau misalnya dulu pernah juga teman saya yang menganalisis tentang apa aflatoksin pada makanan-makanan tradisional Bali begitu ya. Jadi kemudian juga pada apa pada makanan seperti pada pecel begitu ya juga banyak setelah dicek ternyata kalau pada makanan pecel itu ya menggunakan kacang yang sudah terkontaminasi adanya Aspergillus flavus yang tentu menghasilkan aflatoksin ini. Nah, itu juga kalau kita konsumsi, jadi lama kelamaan mungkin menimbulkan residu yang dapat menyebabkan terjadinya kanker hati atau menyebabkan nekrosis pada sel hati begitu ya. Walaupun di dalam sel hati seperti saya jelaskan bahwa di dalam sel hati itu ada dalam organ hati itu ada sel-sel makrofag yang berdiferensiasi yang disebut dengan sel-sel alveolar, bukan sel-sel Kupar begitu yang berfungsi dalam kaitannya dengan memfagositosis antigen-antigen yang masuk ke dalam hati itu. Jadi ada peran daripada sel-sel Kupar di sana ya. Jadi walaupun ada sel-sel Kupar di sana, tetapi kalau misalnya jumlah antigennya masuk atau radikal bebas yang masuk banyak ya tentu bisa berpengaruh terhadap fungsi daripada sel-sel makrofag yang ada di dalam hati itu semua sel-sel Kupar ya. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya dampak daripada kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi aflatoksin begitu jadi makanan-makanan yang mengandung aflatoksin begitu ya tentu dampaknya bisa menyebabkan sirosis pada hati. Ini bisa kita lihat antara hati sehat dengan hati yang mengalami sirosis. Nah, tentu jadi kita coba lihat bagaimana mekanismenya ya. Nah, ini kalau kita lihat gininya, jadi ada komponen-komponen yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Bisa inti pinoktik namanya, jadi ada penebalan inti, kemudian ada juga inti mengalami karioereksi ya, jadi di mana inti pecah, kemudian ada juga kariolisis, jadi sel kehilangan inti. Jadi kalau sel kehilangan inti ya tentu sel itu akan menyebabkan terjadinya nekrosis ya. Jadi kalau ini sel normal ya. Dan ini juga pernah saya lihat, jadi apa namanya, untuk saya juga pernah melakukan penelitian terkait dengan apa pemberian apa pakan begitu yang telah dikontaminasi dengan Aspergillus flavus begitu ya. Jadi kandungan aflatoksin kita beri, kemudian kita cek gininya fungsi hatinya. Jadi dengan melihat apa SGOT dan SGPT-nya, serum glutamik apa namanya piruvik transaminase, kemudian ada serum glutamik oksaloacetik transaminase. Jadi enzim-enzim yang berperan dalam kaitannya dengan apa transaminasi N atau amino di hati begitu ya. Nah, itu jadi kalau misalnya dalam mengukur fungsi hati begitu ya, jadi tentu bisa dilihat SGOT dan SGPT-nya. Jadi biasanya SGPT itu kalau terjadi nekrosis pada sel hati begitu dia akan banyak dilepaskan di dalam sel darah begitu sehingga dia terdeteksi di sana. Karena banyak sel-sel mengalami mengalami nekrosis di sana. Nah, biasanya walaupun di SGOT itu ya banyak juga ada pada sel-sel lain ya, jadi misalnya pada sel otot. Namun yang lebih tepat itu biasanya pengukuran adalah SGPT. Karena enzim-enzim ini paling banyak ada di organ hati itu. Jadi kalau misalnya ada sel-sel hati yang rusak, nah ini akan dilepaskan begitu ke sel darah sehingga bisa dideteksi dia. Nah, itu bisa ditentukan. Nah, itu bisa ada standarnya. Saya kurang tahu juga berapa standar yang normal dan berapa standar yang sudah ada indikasi terjadi kerusakan fungsi hati itu. Jadi biasanya diukur SGPT dan SGOT-nya. Kemudian untuk melihat fungsi hati, kemarin juga saya pernah melakukan percobaan dengan menggunakan mencet begitu.
Kemudian kita lakukan sayatan hati. Jadi kita lihat struktur sel hati yang normal dan mana sel-sel hati yang mengalami kerusakan. Jadi dengan melihat struktur selnya. Jadi bisa kita lihat terjadinya pignotek, kemudian ada karioereksi, kemudian ada juga karioeksis, begitu juga ada juga kariolisis, begitu. Bisa kita lihat di dalam sayatan-sayatan dengan menggunakan teknik sayatan jaringan, ya, jadi sayatan jaringan. Kemudian kematian sel atau jaringan dihubungkan dengan sistem energi intrasel yang kurang. Ini akibatkan karena fungsi sel itu menurun, sehingga kadang-kadang kalau kita lihat, kadang-kadang sering kita merasa letih, begitu, karena ada beberapa mekanisme yang mungkin berpengaruh terhadap kebugaran kita. Kemudian pecahnya inti sel, tandanya kematian sel, ya, jadi ada kematian sel. Kemudian organela sitoplasma, timbul organela dalam sitoplasma. Kemudian sitoplasma menjadi keruh dan gelap serta tidak bisa menerima sinar. Nah, ini salah satu juga bisa kita lihat terkait dengan kematian sel atau jaringan. Kemudian membran plasma, sel rusak hingga mengakibatkan sel pecah atau lisis. Jadi bisa saja toksin atau mikotoksin itu bisa berpengaruh terhadap permeabilitas daripada membrannya, menyebabkan terjadinya kebocoran sehingga sel akan pecah, begitu, ya. Jadi pecah. Nah, ini jadi aflatoksin mencegah terjadinya sintesis RNA di hati dan dapat menyebabkan nekrosis. Jadi kalau misalnya sintesis RNA di hati terjadi, nah ini tentu kalau kita lihat fungsi daripada RNA kan begitu terkaitnya dengan sintesis protein, begitu. Jadi kalau misalnya dalam kaitannya dengan sintesis protein ini mengalami gangguan, sehingga proses fisiologis akan terjadi gangguan juga, gitu, ya. Jadi seperti kalian lihat bahwa terjadinya sintesis protein kan mulai dari replikasi, kan itu transkripsi dan translasi. Kemudian relasi ada initiation, ada elongation, ada termination, begitu. Jadi ada gen yang terlibat di sana. Jadi dari DNA ke DNA, kemudian DNA ke mRNA, begitu. Kemudian mRNA akan keluar ke dalam dari inti, begitu, dari membran inti, kemudian kalau menuju ke sitoplasma, menuju ke ribosom, begitu, ya. Jadi mRNA kemudian di dalam tentu di dalam pada saat pengeluaran mRNA itu, ya, tentu terjadi di sana semacam splicing RNA di sana. Jadi karena DNA itu kan ada yang intron, ada yang ekson, begitu. Jadi kalau misalnya supaya tidak panjang terjadi sintesis proteinnya, maka daerah akan terjadi penghilangan daerah intronnya. Jadi kalau kita lihat untayan DNA, begitu, ada daerah intron dan ada daerah ekson, gen itu, ya. Jadi ada daerah yang diekspresikan, ada juga yang daerah yang tidak ekspresi, kan, dengan intron, begitu, ya. Nah, ini dipotong, begitu, sehingga pada saat dia keluar ke dalam sitoplasma, nah ini untaian DNA-nya kan pendek, begitu, sehingga dia bisa dibaca di dalam di dalam ribosom untuk melakukan sintesis protein, begitu, ya. Jadi melalui ini kan melalui stop kodonnya, melalui antikodonnya, begitu. Jadi antikodon ada kodonnya, kemudian ada antikodonnya yang dibawa oleh tRNA, begitu, ya. tRNA yang akan membawa nukleotida, begitu, membawa urutan bahasanya sesuai dengan urutan bahasa yang dibaca di dalam ribosom. Nah, itu, ya. Jadi kalau itu misalnya tidak terjadi, maka sintesis protein juga tidak akan terjadi. Nah, ini menyebabkan juga terjadinya nekrosis pada sel hati itu. Kemudian keracunan akut dapat terjadi kegagalan metabolisme karbohidrat, lemak, dan sintesis protein sehingga terjadi penurunan fungsi hati. Jadi kalau kita bisa lihat, bisa albuminnya juga akan mengalami penurunan. Kemudian termasuk juga kalau kita lihat terjadi pembentukan trigliserida, kalau tidak salah, ya, trigliserida ini, sehingga bisa akan kandungan lemak daripada hati itu akan menyebabkan atau terjadi pembungkusan lemak pada hati sehingga fungsi hati itu akan terganggu. Itu trigliserida, kalau tidak salah. Itu misalnya trigliserida yang terbentuk dalam hati itu keluar ke dalam darah, begitu, menuju ke darah, begitu, tapi tetap dia berada di dalam hati. Nah, ini menyebabkan terjadinya pelemakan pada hati, begitu. Kemudian keracunan kronik menyebabkan imunosupresif. Nah, jadi keracunan kronik ini jadi bisa ini dikebarkan oleh
penekanan daripada sistem imun kita. Jadi seperti misalnya fungsi sel T seperti tadi sel-sel makrofag juga akan terganggu. Kemudian sel T juga salah satu imunosupresifnya mungkin terjadi kesulitan pengenalan terhadap antigen, mungkin terhadap virus dan sebagainya sehingga orang yang terjadi penurunan terjadinya imunosupresif ini menyebabkan orang itu akan mudah mengalami sakit begitu ya. Jadi mudah mengalami sakit atau imunosupresif. Jadi penekanan pada sistem imun. Jadi apakah itu di sel makrofagnya, mungkin di sel B-nya barangkali atau di sel T-nya. Jadi sel B atau sel B mungkin diferensiasi tidak terjadi diferensiasi menjadi sel plasma barangkali. Lalu sel T-nya tidak mengenali antigen begitu. Jadi tidak mengenal antigen sehingga itu kan terjadi infeksi begitu istilahnya. Jadi imunosupresif ini adalah satu penekanan fungsi daripada sel-sel imun kita. Dan sepanjang diketahui bahwa imun itu kan ada sel T, ada sel B, kemudian ada sel-sel makrofag mungkin barangkali di sana. Ada sel NK berarti natural killer barangkali. Nah itu yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi daripada respon imun kita. Kemudian ada proses hidroksilasi produksi B1 menjadi, nah ini ya, jadi di dalam tubuh yang seperti kita bilang tadi bahwa akan terbentuk epoksida, jadi epoksida namanya. Jadi senyawa ini jadi bukan struktur molekul ini akan mudah sekali berikatan dengan komponen protein yang lain begitu ya. Jadi bersifat toksik, akut dan mutagenik dan karsinogenik. Ya, kemudian ada protein 1B9 terbentuk dalam hati begitu bersifat sangat tidak stabil begitu sehingga mudah sekali berikatan dengan serum protein seperti misalnya lisin dan albumin begitu ya. Jadi ini mekanismenya. Jadi kalau apoptosin B1 masuk dalam tubuh begitu akan dirubah menjadi apoptosin B1 189 epoxide yang jadi ada gugus epoxide namanya. Coba dicari mengenai struktur molekul epoxide itu ya. Itu coba dicari. Nah, itu bersifat stabil sekali, tidak stabil sekali sehingga dia mudah sekali berikatan dengan komponen-komponen protein tubuh ya. Salah satunya adalah serum protein atau juga bisa dengan mungkin dengan DNA begitu sehingga akan mengakibatkan terjadinya perubahan susunan DNA begitu sehingga mungkin saja akan mengarah terjadinya penyakit kanker begitu ya. Nah, 1-3% produsen yang dikonsumsi itu akan terikat secara irreversibel ya. Jadi tidak bolak-balik pada protein. Nah, ini seperti saya katakan tadi dan basa DNA untuk membentuk ikatan seperti misalnya produsen B1 terhadap lisin dan lisin di albumin. Nah, ini ya. Jadi ada salah satu komponen daripada albumin ini adalah lisin. Nah, ini dia bisa mengikat. Kemudian disrupsi protein ini menyebabkan terjadinya perubahan yang fundamental ya pada DNA sehingga menyebabkan toksisitas hepar. Jadi menyebabkan keracunan pada hepar. Jadi menyebabkan fungsi hepar itu akan mengalami terganggu. Jadi disrupsi protein dan basa ini, disrupsi ini artinya perubahan fundamental yang terjadi pada protein dan pada basa DNA-nya ini. Nah, ini salah satu koloni Aspergillus. Nah, ini biasanya kalau di mikrobiologi ya kita ajarkan bagaimana untuk mendapatkan koloni yang tunggal ini. Ya, jadi perlu pengalaman banyak di sini ya terkait dengan mendapatkan koloni yang tumbuh secara secara eh, betul-betul secara tunggal di sini ya. Jadi ini perlu pengalaman banyak terkait dengan bagaimana mengisolasi atau menumbuhkan jamur dalam bentuk satu koloni ini. Jadi biasanya kalau yang tidak berpengalaman, biasanya ini satu cawan PT ini banyak ada koloninya begitu. Itu kan dokumennya kan kurang bagus. Jadi banyak dokumen kurang bagus ininya gambar yang ditampilkan dalam kait dengan penelitian. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan koloni tunggal ini. Jadi cukup sulit juga ini. Jadi perlu pengalaman banyak ya. Jadi terkait dengan bagaimana mendapatkan koloni jamur yang tumbuh pada cawan piti itu ada tunggal begitu ya, jadi tunggal, tidak banyak. Nah, ini kalau kita lihat secara mikroskopis ya, jadi secara mikroskopisnya seperti gulusnya. Ini ada fisikalnya, kemudian ini secara mikroskop elektron ini barangkali dilihat ya. Jadi ada stigmanya, ini ada konidianya.
Ini kalau misalnya Aspergillus banyak sekali jenisnya. Jadi salah satu bisa kita lihat dalam kaitan identifikasi adalah bentuk bentuk fisikalnya. Ini fisikalnya. Kemudian juga tingkatan stigmanya. Jadi sel gada ini, sel berbentuk gada ini. Kemudian ini sebagai bantalan daripada terbentuknya conidia. Jadi conidiospora ini ya. Jadi nah ini juga salah satu digunakan dalam mengidentifikasi jamur Aspergillus ya. Ya apakah conidianya halus atau conidianya bergerigi seperti ini begitu. Jadi harus betul-betul diamati secara secara baik begitu pada mikroskop bentuk-bentuk daripada spora ini atau conidiospora ini ya. Jadi kadang-kadang kalau pada parasitikus ini fisikalnya mungkin tidak seperti bed pingpong ini. Jadi kadang-kadang lebih lebih gini dia lebih 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 lonjong dia seperti korek itu ya. Jadi itu juga salah satu digunakan dalam kaitannya mengidentifikasi Aspergillus. Jadi ada Aspergillus parasiticus, kemudian ada Aspergillus niger, kemudian ada Aspergillus flavus itu. Ini salah satu mengidentifikasi secara konvensional dengan mengamati sifat makroskopis dan sifat-sifat mikroskopisnya. Kemudian untuk menentukan jumlah spora ini bisa kita tentukan dengan menggunakan yang disebut dengan hemositometer Nober ya. Jadi dengan petak-petak sama seperti pernah kalau kalian mengukur sel darah begitu ya. Jadi sel darah ya. Jadi dengan menggunakan hemositometer Nober itu. Jadi berdasarkan petak-petak itu bisa kita tentukan populasi daripada spora yang nanti kita ujikan atau kita gunakan sebagai spora uji itu misalnya. Ya, jadi bisa kita tentukan dengan menggunakan hemositometer Nober namanya. Kemudian mikotoksin dari genus Aspergillus ya, jadi ada seperti ini Aspergillus flavus, sudah ada Aspergillus parasiticus yang menghasilkan pratoksin, kemudian ada Aspergillus ocraceus menghasilkan ocratoksin, kemudian ada juga Aspergillus versicolor. Ini ada stigmatocystin namanya. Jadi stigmatocystin. Ya, jadi ini toksin-toksin yang di ininya. Bagaimana menentukan ini ya nanti kita coba bisa dilakukan dengan dengan kolom kromatografi juga bisa, dengan menggunakan TLC juga bisa nanti untuk mengisolasi daripada toksin-toksin ini. Kemudian untuk mengujinya mungkin dengan tes ELISA seperti misalnya aflatoksin B1 yang pernah saya kerjakan itu. Nah, dengan catatan kalau kita menggunakan enzim linked immunosorbent begitu. Jadi di sana ada semacam antibodi di sana. Jadi yang melacak daripada ininya antigen begitu ya. Jadi antigen seperti aflatoksin misalnya. Kalau kita biasanya di ELISA itu ada satu kit itu sepanjang serangkaian jadi serangkaian kit-kit yang digunakan dalam kaitnya dengan menganalisis aflatoksin ataupun ocratoksin ataupun stigmatocystin ini. Nah, aflatoksin ini ada aflatoksin B1, B2, G1, G2. Namun yang paling potensial menyebabkan kanker itu adalah aflatoksin B1. Kenapa demikian? Seperti saya jelaskan tadi, dia membentuk epoxide setelah dikonsumsi ya di dalam hati. Nah, ini dia bersifat tidak stabil. Jadi dia bisa mengikat komponen-komponen protein tubuh seperti misalnya pada membran, pada DNA, pada albumin, jadi pada lisin, pada albumin itu. Seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini salah satu ini ya. Jadi nah, perlu diketahui juga bahwa jamur Aspergillus flavus ini memang jamur yang artinya paling kuat gininya ya. Dia bisa hidup pada kondisi yang kritis gitu ya. Jadi itu jenis sifat daripada Aspergillus flavus. Coba kalian lihat itu tadi. Pada pakan, kemudian pada kondisi-kondisi yang kritis begitu, dia bisa ada ininya. Nah, salah satu ciri yang daripada Aspergillus flavus adalah ada variasi hipanya disebut dengan food cell ini. Nah, ini saya bilang bahwa daerah penyebaran Aspergillus flavus ini sangat luas ya. Secara alami jamur ini hampir terdapat di sebagian tempat di dunia. Dan kemelimpahannya sebagian besar berada di tanah nih. Jadi sangat gampang kita mengisolasi Aspergillus flavus ini. Kadang-kadang di lab kalau kita misalnya melakukan isolasi bakteri ataupun isolasi jamur, begitu kadang-kadang sering
sekali dikontaminasi oleh kehadiran daripada jamur-jamur Aspergillus flavus ini. Nah, ini menurut Batagar ya et al. Tahun 2000 menyebutkan jamur ini dipercaya memiliki ketahanan yang sangat kuat pada kondisi yang ekstrim dan sangat mudah berkompetisi dengan organisme lain dalam tanah dan di tumbuhan begitu ya. Jadi dia memiliki daya kompetisi yang kuat. Ya, barangkali kemampuannya dia menghasilkan toksin barangkali terkaitnya dengan dia untuk melawan daripada kehadiran jamur-jamur yang lain. Ini sangat sulit. Kemudian Aspergillus flavus sangat baik tumbuhnya pada aktivitas air, jadi water activity 0,86. Jadi kalau kita misalnya ingin supaya bahan pakan kita atau bahan sereal kita tidak ditumbuhi oleh Aspergillus flavus, ya tentu harus dikeringkan. Jadi harus di bawah 0,8 barangkali atau 0,6 atau 0,5 barangkali, sehingga akan menyebabkan kecilnya peluang tumbuh daripada Aspergillus flavus ini. Kemudian suhu optimal untuk pertumbuhan jamur ini adalah 37. Tapi dapat hidup pada kisaran jadi 12 derajat. Jadi dia bisa hidup pada kisaran suhu 12 derajat Celcius sampai dengan 48. Jadi tapi yang paling bagus pertumbuhannya, jadi dia melangsungkan proses fisiologis yang maksimal itu pada kondisi temperatur 37 derajat Celcius ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan mikroba, mungkin kalian bisa atau sudah pernah dijelaskan oleh Bu Prof. Retno barangkali terkait dengan adanya mikroba-mikroba termofilik, kemudian ada psikrofilik, kemudian ada mesofilik. Nah, jadi ada ada kisaran-kisaran yang mereka bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi ini juga penting diketahui karena apa? Karena nanti kalau misalnya kalian menginkubasi atau menumbuhkan jamur, ya tentu harus diketahui juga suhu optimalnya. Jadi pada suhu berapa dia baik tumbuhnya. Jadi kita perlakukan. Tapi kalau kita ingin menghindari dia, ya tentu harus kita lakukan juga kadar AW-nya, suhunya juga gitu ya, sehingga akan mempersempit atau memperlambat pertumbuhan daripada jamur ini. Kemudian berdasarkan derajat keasaman lingkungan, ya, jamur ini memiliki pH yang sangat luas. Jadi bisa pH 2,1 sampai dengan 11. Jadi ini yang menyebabkan mereka bisa tumbuh sangat kuat atau bisa tumbuh ada di mana-mana begitu ya. Kemudian pH yang baik berada di kisaran 3,4 sampai 10 dan mendekati 7,5. Nah, ini pertumbuhan kaitannya dengan pH begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari metabolisme dari mikroba, ya tentu terkait dengan aktivitas enzim ini ya. Jadi aktivitas enzim itu tentu dipengaruhi oleh di samping oleh pengaruh sutrat, kemudian dipengaruhi oleh suhu, juga dipengaruhi oleh pH. Jadi ini yang berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada enzim-enzim tertentu yang masih bisa tolerir beraktivitas, ya dia bisa akan melanjutkan proses fisiologisnya sehingga jamur itu akan tetap tumbuh dia itu pada media itu, pada lingkungan itu gitu. Jadi terkait kalau kita kaitkan dengan pH kemudian temperatur itu terkait dengan aktivitas enzim. Jadi seperti diketahui bahwa enzim itu kan ya sebagai sebagai biokatalisator dia ya. Jadi gabungan protein dengan senyawa lain yang berfungsi sebagai biokatalisator yang memicu suatu reaksi tanpa berubah setelah reaksi itu berakhir begitu ya. Jadi itu sifat-sifat enzim. Nah, ini struktur molekular pratoksin. Nah, ini ada pratoksin B1, kemudian ada B2 ini. Jadi dia memiliki ikatan rangkap di sini ya. Jadi ikatan rangkap, kemudian ini yang menyebabkan ada perbedaan penamaan. Jadi tapi kalau kita lihat dengan menggunakan sinar UV misalnya setelah kita TLC begitu. Jadi biasanya untuk pratoksin B ini menampilkan warna biru dia, blue dia. Kemudian kalau pratoksin G misalnya green dia ya. Nah, itu ininya. Kalau M ya nanti ini ada. Jadi biru violet dia itu. Jadi penampilan ininya. Kalau kita lihat dengan menggunakan metode TLC, mungkin kalau adik-adik sudah dengar ya, mungkin sudah pernah melakukan juga metode TLC. Jadi 10 layer kromatografi begitu setelah di kolom, setelah difraksiasi kan begitu ya. Dilewatkan kadang-kadang ini kan kita menggunakan solvent yang berbeda polaritasnya begitu. Kita tampung begitu, kemudian hasil tampungan dengan menggunakan kolom, ada silika gelnya juga di sana begitu ya.
Silikon gel ini bersifat apa? Bersifat polar, sehingga pada saat kita awal melakukan apa vaksinasi ya tentu kita lewatkan parut-parut non polar dulu, seperti misalnya eksan begitu ya. Jadi lewati, kemudian kita dapatkan fraksi-fraksi nanti berdasarkan berapa volume yang kita tampung nanti ininya. Tentunya harus ada gininya juga ekstraknya juga ya. Jadi ekstrak misalnya pakan ataupun jagung yang kita hancurkan dulu, kemudian kita isolasi ininya, kemudian kita lewati ininya apa namanya setelah deevaporasi, begitu kita lewati, kemudian kita tampung hasil fraksi-fraksinya ini, kemudian kita TLC, di layar kromatografi ini. Nah, di sana akan ada spot-spot yang terbentuk begitu. Nah, bisa kita lihat misalnya untuk apa produsen B misalnya dia menampilkan warna biru, kemudian G menampilkan warna hijau ya, kemudian M itu misalkan biru violet. Ini ada juga aflatoksikol, turunan daripada aflatoksin B1 yang ada di proses fisiologis dalam tubuh kita ini. Nah, perlu adik ketahui bahwa titik cair daripada aflatoksin ini ya sangat tinggi sekali. Jadi pada temperatur 299 ini tidak rusak dia. Nah, jadi 299 apa yang kita lakukan? Jadi kita memanaskan makanan pada temperatur 300 itu kan sudah makanannya sudah rusak ya walaupun toksinnya juga rusak begitu ya. Nah, perlu dicari ini jadi apa namanya suatu pengendalian-pengendalian yang terkait dengan bagaimana supaya produksi itu tidak mengurangi produksi pada pakan atau pada makanan begitu ya. Nah, ini tentu ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kalau kita di biologi ya sering kita mencari pengendalian-pengendalian secara hayati. Jadi bagaimana mendapatkan mikroba-mikroba yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan daripada jamur Aspergillus ini, termasuk juga menghambat produksi daripada aflatoxin B1 ini. Itu ya. Jadi ada
yang bersifat toksit. Kenapa dia membentuk epoksida ya, jadi membentuk epoksida yang bisa mengikat pada protein tubuh ataupun pada DNA. Itu yang sepanjang diketahui. Tapi untuk yang lainnya saya belum pernah melihat atau penjelasan yang lebih detail begitu ya terkait dengan kemampuannya dalam membentuk fungsi atau menyebabkan gangguan fungsi pada sel hati itu. Tapi yang jelas barangkali karena yang namanya toksin, jadi toksin saya kira itu merupakan sebagai antigen dia. Jadi sebagai antigen, begitu antigen yang kemungkinan itu ada sebagai radikal bebas barangkali yang juga bisa berikatan dengan protein-protein tubuh yang lain begitu. Sehingga dia juga bisa berdampak terhadap fungsi sel ataupun proses fungsi fisiologis daripada sel tubuh manusia itu ya. Jadi itu penjelasannya karena yang namanya toksin saya kira ada dampaknya terhadap gangguan fungsi-fungsi sel di dalam tubuh. Saya kira seperti itu. Tapi yang konsentrasi penjelasan yang lebih detail itu adalah kenapa pada aflatoxin B1 ini ya dia membentuk epoksida nih saya bilang tadi. Jadi dia tidak stabil dan mudah berikatan dengan DNA, kemudian mudah berikat dengan protein tubuh sehingga dia bisa kalau misalnya DNA dia bisa menyebabkan kegagalan sintesis DNA atau menyebabkan kegagalan mRNA kali atau terjadinya kerusakan pada DNA sehingga pada saat terjadi pelekukan barangkali sehingga pada saat terjadi sintesis protein itu tidak terbentuk protein yang normal begitu, barangkali terbentuk protein yang tidak normal barangkali ya tidak ini sehingga mestinya sel berhenti itu kemudian sel begitu atau terjadi stop codon. Kalau kita lihat dari sintesis protein kan ada initiation, ada elongation, ada termination, ada awal codonnya, kemudian ada proses begitu, kemudian ada stop codonnya yang menghentikan protein itu. Sehingga kalau ini bisa terbentuk terus protein ini sehingga sel itu bisa membelah terus. Satu contoh ilustrasinya ya terkait dengan terjadinya masalah kanker ataupun tumor barangkali terkait di hati ini. Saya kira itu dek. Nggih, baik Pak. Berarti bukan berarti yang B2, G1 dan G2 itu tidak toksik, tapi Pasti mungkin ada saja toksiknya saya kira dek ya. Ya, tapi yang B1 tuh karena ada menghasilkan epoksida pembentukan epoksida itu ya, bentuk epoksida itu. Jadi saya kira itu dek, karena itu kan radikal bebas juga dia artinya bisa saja dia mengganggu fungsi-fungsi sel yang lain, sama dalam riset itu banyak dikonsentrasi pada alfa B1 pada aflatoxin B1 itu ya. Oke? Baik Pak, terima kasih. Oke. Kemudian efek aflatoxin pada manusianya, efek hepatotoksik, kerusakan hati, kemudian pada karsinogenik, kanker hati seperti tadi juga ya, jadi endokrisi sama toksin-toksin yang lain juga. Kemudian efek yang lain ya kadar gula darah menurun, kadar lemak menurun akibat sintesis lemak pada hati terganggu begitu, kemudian penurunan sintesis protein, albumin, globulin. Nah ini biasanya ini saya pernah alami sendiri ya, jadi orang tua saya pernah sirosis begitu. Kemudian terjadi penurunan penurunan produksi daripada albumin sehingga harus disuplai dari luar. Mungkin adik bisa pelajari apa fungsi albumin barangkali ya, bagaimana albumin terkait dengan proses size tidak sana ranahnya begitu. Jadi adik bisa lihat apa fungsi albumin terkait dengan produksi albumin di hati itu. Sepanjang saya tahu bahwa fungsi atau kegagalan fungsi hati itu juga terjadi penurunan produksi pada albumin, termasuk globulin, termasuk total protein darah begitu ya. Kemudian gangguan kerja enzim sitoplasmik hati, jadi enzim mampu mengubah enzim ini menjadi aflatoksikol yang tidak toksik. Nah ini ya, jadi bahwa di dalam hati itu kan berfungsi sebagai detoksifikasi dia, jadi bisa mengubah B1 menjadi, tapi kalau misalnya aflatoksin B1 ini paparannya atau gininya terlalu banyak, ya tentu juga akan berakibat terhadap, sama kalau di lingkungan juga kalau melebihi ambang batas begitu ya, maka akan terjadi gangguan proses ekosistem akan terganggu begitu. Sebenarnya sama seperti di hati begitu. Kalau misalnya peningkatan aflatoksin ya tentu juga akan berakibat, walaupun di dalam hati itu ada
detoksifikasi ya, tapi jangan mengandalkan itu. Tapi kalau kita terus paparkan dengan aflatoksin, itu akan berdampak terhadap fungsi hati itu sendiri. Jadi bisa lihat dari kanker hati itu ya. Jadi mikotoksin dari genus Fusarium ada ini yang lain ini, jadi ada toksin trikosen, kemudian ada seralenon. Ini saya kira juga berpengaruh juga terhadap proses fisiologisnya. Jadi buktikan ini kan bisa dibuktikan dari apa namanya dari kalau kita lihat kita mencoba uji toksisitas barangkali kemarin pernah dicoba tentang uji toksisitas terhadap mencit itu ya kita bisa lihat nanti bagaimana ininya apa namanya struktur sel hati barangkali dilihat ataupun mungkin dilihat reproduksinya barangkali dari mencit itu ya akibat ada paparan daripada toksin ini. Nah ini apa jenis-jenisnya keberadaan kelima toksin pada pangan ya ada toksin B1, B2, G1, G2. Kemudian ini juga bilang jadi coba dilihat ini ada B1, B2 seperti pengaruh ditimbulkan karsinogenik. Berarti kan B2 maupun B1 juga berakibat. Kemudian ada embrio toksik itu loh. Ini menunjang pada penjelasan yang tadi ya. Jadi bisa berpengaruh ini aflatoksin B1, B2, G1, G2 juga. Cuma dalam kaitnya dengan toksisitas kan yang lebih besar pengaruh ada B1 ini. Ya. Kemudian aflatoksin M juga berpengaruh. Jadi pada susu misalnya kalau kita makan kalau sapi makan apa namanya pakan yang mengandung aflatoksin B1 maka deripatnya itu ada deripatnya setelah dicek di susu itu mengandung aflatoksin M1 kalau kita apa analisis dengan menggunakan TLC. Jadi menyebabkan juga karsinogenik. Ada pumonisin juga menyebabkan karsinogenik akut ya. Kemudian ada seralenon. Jadi yang disebutkan fusarium juga menyebabkan sistem reproduksi yang saya bilang tadi. Nah ini ada juga dioksinivalenol. Nah ini juga menyebabkan apa karsinogenik sistem reproduksi. Nah, juga ada okratoksin ya. Ini menyebabkan juga karsin. Saya kira itu ya. Jadi cuma tingkatan gininya berbeda-beda. Jadi yang banyak dikonsentrasikan dalam penelitian adalah aflatoksin B1 ya, aflatoksin B1. Kemudian saya lanjutkan lagi sedikit tentang analisis aflatoksin ya. Jadi analisis aflatoksinnya bisa dengan menggunakan thin layer chromatogram. Ini mungkin sudah tidak asing bagi adik-adik ya yang di kimia barangkali ya. Di apa di farmasi barangkali pernah melakukan dengan pernah mengolom dengan menggunakan kolom kromatografi begitu ya. Apalagi yang sudah pernah bekerja dengan bahan alam barangkali ya sangat pasti sekali dengan apa dengan menggunakan kolom kromatografi. Dan ini juga pernah saya lakukan terkait dengan apa isolasi bahan aktif pada trichoderma. Jadi trichoderma aspergillum. Jadi saya ambil gininya apa namanya komponen-komponen yang mungkin barangkali yang bisa digunakan sebagai salah satu pengendalian aflatoksin B1 atau mengendalikan pertumbuhan jamur Aspergillus flavus ini. Nah, dia bisa untuk penelitian, dia bisa menggunakan risopus juga bisa, kemudian bisa menggunakan apa mukor aja pernah saya juga coba filtratnya itu ternyata mampu juga menghambat pertumbuhan daripada apa ini pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. Ya itu cara ngujinya secara itu sangat mudah, tidak susah itu ya. Jadi kita ambil filtratnya, kemudian kita kasih di media, kemudian kita kasih kloni Aspergillusnya. Jadi kita tanam di sana, kemudian kita lihat pertumbuhan daripada Aspergillus flavusnya dibandingkan dengan kontrol bagaimana gininya daya hambat atau bagaimana pertumbuhan daripada Aspergillus flavus yang diberikan perlakuan filtrat dengan kontrol begitu bisa dilihat. Kemudian kita bisa runut lagi apa yang dihasilkan, apa dia menghasilkan enzim, apakah menghasilkan asam saja filtratnya itu atau menghasilkan metabolit sekunder. Nah itu bisa kita runut, bisa kita telusuri lagi. Misalnya kalau kita memprediksi bahwa dia itu mungkin menghasilkan metabolit ya bisa kita apakah enzimnya bekerja untuk menghambat pertumbuhan jamur ini atau apakah pH-nya atau nah bisa kita filtrat ini misalnya cek ternyata pH-nya adalah 3 itu misalnya filtrat ini. Kemudian kita lakukan ini uji begitu ternyata filtrat ini mampu membunuh kan begitu. Membunuh atau menghambat pertumbuhan daripada jamur Aspergillus flavus secara in vitro yang kita jelaskan ya. Kemudian kita cek, coba kita tingkatkan pH-nya ini. Jadi dengan menggunakan apa yang untuk menaikkan pH begitu sampai pH-nya 7. Kemudian kita uji lagi. Ternyata misalnya dia tetap mampu menghambat tuh. Berarti bukan pH yang menyebabkan. Kemudian kita telusuri lagi, apakah enzim yang menyebabkan yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi
atau menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus flavus ini. Kita telusuri dan coba kita panaskan filter ini pada temperatur 70 itu misalnya. Kemudian kita uji filter ini lagi. Ternyata dia memiliki kemampuan juga, berarti bukan enzim yang menyebabkan gangguan daripada pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. Kemudian kita cari mungkin metabolit sekundernya ya. Tentu kita mengambil metabolit sekunder, ya kita lihat nanti gininya dengan menggunakan kolom kromatografinya. Jadi kita cakupan fraksi-fraksi, kita uji begitu. Kemudian kita bisa deteksi dengan menggunakan APLC atau menggunakan GCMS juga bisa. Jadi mungkin ini sudah sering dilakukan, jadi saya akan jelaskan secara panjang lebar ini terkait dengan penggunaan TLC dan kolom kromatografi, termasuk juga APLC. Jadi APLC saya belum ini coba kemarin dengan menggunakan GCMS kayak begini kan. Jadi kalau pemurnian ya dengan menggunakan APLC. Jadi apa spot-spot yang itu kemudian dimurnikan begitu sampai kita mendapatkan senyawa murni, baru diinjeksikan ke APLC. Kemudian yang pernah saya lakukan juga dengan teknik ELISA. Jadi enzim linked immunosorbent EZ ya. Jadi di sini ada antibody. Kemudian ada juga enzim yang dilabel dengan antibody yang dilabel dengan enzim begitu. Makanya sebagai enzim linked immunosorbent EZ ya. Ya. Nah, ini kalau identifikasi metabolit sekunder yang pernah saya lakukan seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan fraksi, kemudian evaporasi, mendapatkan crude ekstrak, kemudian dengan menggunakan kolom, kemudian mendapatkan fraksi, kemudian mendapatkan TLC, begitu, kemudian GCMS itu mendapatkan metabolit sekunder. Jadi dari TLC kita lihat, kemudian dari kolom ini ya kita lihat mendapatkan fraksi-fraksi, kemudian kita TLC, mana yang memiliki spot yang sama, begitu, ini belum bagus ini pemisahannya ini. Jadi mungkin pengembangannya tidak bagus ya. Jadi pengembangan pelaut yang kita gunakan tidak bagus sehingga menghasilkan kadang-kadang spotnya masih ada kayak pita-pita seperti ekor ini sehingga menyebabkan pemisahannya kurang bagus ini. Ya perlu ditelusuri lagi sampai kita mendapatkan pemisahan yang senyawa yang bagus ya. Sampai dengan GCMS kita lihat profil senyawa aktifnya. Kalau ini kan partisi ini, jadi partisi dengan menggunakan solvent, satu solvent saja, jadi atau boleh dengan perbandingan metanol berbanding kloropon boleh juga. Kita ini kan kita ada dua fase di sini, ada fase air dan ada fase kloropon metanol begitu ya. Jadi untuk partisi. Nah ini untuk prosedur kerja ELISA, jadi yang pernah lakukan, nah ini ada semacam kit ya, jadi ada well begitu, ada sumur-sumur yang biasanya ada 95 sampel nih. Jadi harganya cukup lumayan nih ya. Jadi untuk satu kit ini, satu proses ELISA ini biasanya itu harganya sampai 7 sampai 8 juta lah harganya. Jadi untuk analisis yang pernah saya lakukan untuk aflatoxin B1 ya. Jadi ada sampel yang saya kerjakan, saya perlakukan begitu ya. Jadi kita jadi sampel itu kita ekstrak begitu. Kemudian ini ada sampelnya. Ini sampelnya, kemudian kita masukkan ke dalam well-nya ini. Jadi well sesuai dengan prosedurnya. Jadi prosedurnya, jadi ini ada kemudian setelah dilakukan prosesnya ada prosedurnya, ini ada standarnya juga, kemudian ada pencucinya juga ada itu. Jadi ada prosedurnya ini. Kita mengikuti prosedurnya, kita akan bisa melihat reaksi yang terjadi pada well ini. Kalau misalnya pada sampel ini ada kandungan aflatoxin B1-nya. Jadi saya pernah mengerjakan, kemudian saya juga pernah dibantu oleh Pak Prof Mantik begitu terkait dengan analisis aflatoxin B1 yang ada di FKH. FKH kemudian